bimbingan klasikal kali ini kita akan membahas mengenai karir sesuai dengan minat dan bakat. Nah, materi yang akan kita bahas pada bimbingan klasikal kali ini yaitu pertama, pengertian minat dan bakat. Kedua, faktor-faktor pengembangan karir. Ketiga, pekerjaan yang sesuai minat, bakat, dan kepribadian. Yang keempat, yaitu dampak kesalahan pemilihan karir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian minat dan bakat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Itu menurut Hilgar dan Slameto 1988. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Itu menurut Mafrare dan Slameto 1988. Jadi, dapat disimpulkan minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Sedangkan bakat merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Yang kedua yaitu faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor minat. Minat menunjukkan sejauh mana kesungguhan anak dalam menekuni suatu bidang karir yang menjadi pilihannya. Minat anak yang rendah akan menghambat proses pengembangan karir. Sebaliknya, minat yang kuat akan mendorong kecepatan proses pengembangan karir. Yang kedua yaitu motivasi. Besarnya motivasi terhadap upaya pengembangan karir sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan karir tersebut. Pengembangan karir yang dilandasi motivasi yang kuat, baik motivasi internal maupun eksternal, akan memberikan hasil yang positif terhadap proses pengembangan karir tersebut. Yang ketiga yaitu bakat. Potensi dasar yang dimiliki anak merupakan modal awal untuk menentukan bidang karir yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat yang besar akan mempercepat penguasaan bidang karir yang ditekuni. Yang terakhir yaitu faktor sarana atau fasilitas. Berbagai upaya untuk menuju kepada kemajuan tidak lepas dari adanya sarana atau fasilitas. Fasilitas pendukung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan karir yang sedang ditekuni anak. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian. Yang pertama yaitu minat. Nah, dalam minat itu terdapat minat pada ide. Nah, saat seseorang termasuk orang yang selalu ingin tahu, kreatif, dan sering mengeksplorasi ide-ide baru, maka bidang pekerjaan yang cocok adalah penulisan, pengetahuan alam, pengobatan, atau bidang artistik. Yang kedua yaitu minat pada orang. Nah, seseorang yang berminat lebih ke arah sosial atau termasuk orang yang senang bertemu dengan orang baru, mudah bergaul dan beradaptasi, maka pekerjaan yang cocok seperti marketing ataupun konsultan. Nah, yang ketiga yaitu minat pada benda. Orang yang teratur, rapi, dan senang mengerjakan sesuatu dengan terencana, tetapi tidak begitu senang bertemu dengan orang, maka pekerjaan yang sesuai dengan minat pada benda ini yaitu administrasi, akuntansi, atau keuangan. Yang kedua yaitu bakat.
Apabila kamu berbakat di bidang seni, maka bisa memilih pekerjaan sebagai penyanyi, pelukis, penari, atau banyak lagi. Yang kedua yaitu olahraga. Nah, apabila kamu memiliki bakat di bidang olahraga, maka kamu bisa memilih pekerjaan sebagai atlet dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu mekanis. Nah, apabila kamu memiliki bakat di bidang mekanis, maka kamu bisa memilih pekerjaan sebagai otomotif atau membuka bengkel. Yang keempat yaitu ada bahasa. Nah, apabila kamu memiliki bakat di bidang bahasa, maka kamu bisa memilih pekerjaan sebagai jurnalistik, penyiar, guru bahasa, dan banyak lagi. Yang kelima yaitu ada skolastik. Nah, apabila kamu memiliki bakat di bidang skolastik, maka pekerjaan yang sesuai itu biasanya di bidang programmer ataupun IT. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan. Nah, apabila kamu memiliki bakat di bidang pendidikan, maka kamu bisa memilih pekerjaan sebagai guru ataupun dosen. Yang ketiga yaitu kepribadian. Nah, dalam kepribadian terdapat tipe-tipe. Yang pertama yaitu tipe realistis. Nah, termasuk dalam tipe ini bekerja sebagai insinyur atau pilot bisa menjadi pilihan. Yang kedua yaitu tipe investigatif. Nah, orang dengan tipe investigatif biasanya presisi dan intelektual, bekerja sebagai ahli kimia, dokter gigi, psikiater, atau psikolog. Yang ketiga yaitu ada tipe artistik. Orang dengan tipe artistik biasanya ekspresif dan independen. Termasuk tipe ini bekerja sebagai desainer pakaian, penari, komposer, dan banyak lagi. Yang keempat yaitu ada tipe sosial. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe realistis. Biasanya orang dengan tipe sosial cocok bekerja sebagai guru, penari, konsultan, dan banyak lagi. Yang kelima yaitu tipe usahawan. Orang dengan tipe usahawan biasanya energik, ambisius, dan bisa bersosialisasi, cocok bekerja sebagai sales, pengacara, atau hakim. Yang terakhir yaitu ada tipe konvensional. Seseorang yang termasuk tipe ini dapat memilih pekerjaan sebagai akuntan, administratif, staf, keuangan, dan sekretaris sebagai pilihan karir. Yang terakhir yaitu ada dampak kesalahan pemilihan karir. Nah, menurut Mira 2016 mengemukakan para pekerja yang membenci pekerjaannya akan mengalami berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Saat karir tidak lagi sejalan dengan hati, maka kontribusi yang diberikan pun tidak seperti pertama kali menjalani karir tersebut. Terlebih dengan suasana kantor yang tidak mengenakan, motivasi pun dirasa sudah ada di tingkat nol. Nah, yang kedua yaitu pencapaian kurang maksimal. Nah, pekerjaan akan berjalan dengan baik selama seseorang mencintai dan menikmati pekerjaan. Seseorang akan selalu menciptakan ide-ide baru demi karir dan pekerjaannya. Berbeda ketika seseorang justru membenci pekerjaannya, maka seseorang hanya akan melakukan segala sesuatu apa adanya dan ala kadarnya. Padahal pekerjaan yang dijalani semestinya harus dikuasai dan dikenal dengan baik, barulah bisa mendapatkan hasil yang optimal. Materi mengenai karir sesuai dengan minat dan bakat sudah selesai. Selanjutnya teman-teman setelah mengikuti bimbingan klasikal bisa mengisi lembar refleksi kegiatan proses bimbingan klasikal dan lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Semoga materi bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Assalamualaikum.